Tuhan memuaskan kami dan kehadiran-Mu menjadi jawaban bagi kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami dengar kesaksian yang dahsyat bagaimana Bapak Suryana boleh mengalami pemulihan yang seutuhnya daripada Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Mari Tuhan ambil alih jalannya pemberitaan firman untuk pagi hari ini. Karuniakan kepada setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman. Buka pikiran kami Tuhan. Sementara kami dengar firman, biar darah Yesus membungkus kami. Satu nama kami daulat menjadi pusat dalam pemberitaan ini. Yesus Kristus Tuhan namanya, dan hanya Dia yang patut dipuji dan ditinggikan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Senang bisa berada di P7 chapter. Tomang chapter, sorry. Soalnya P7 suka ngundang juga gitu. Ini Tomang chapter. Makasih buat undangannya. Saya sangat diberkati dengan kesaksian yang dahsyat. Saya tadi ingat ada kalimat yang menggelitik saya. Dan itu menjadi warning bagi kita supaya hati-hati dalam hidup. Ini yang tua, ini yang muda dikatakan tadi. Ya susternya itu. Ya ini yang tua, ini yang muda. Ya dan si bapak bilang andai kata dia punya rumah sakit itu dia pecat. Dia pecatin. Ya puji Tuhan, makanya gak punya rumah sakit karena dendam gitu. Iya haleluya, puji Tuhan. Saya pikir Tuhan tahu betul apa yang harus dipegang dalam hidup kita supaya hidup kita berubah. Tuhan ahlinya, Dia tahu apa yang harus Dia kerjakan supaya kita boleh menyerah. Waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dan Dia tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Nama saya Arasia Haan, mungkin ada yang belum kenal. Sebenarnya saya pendeta yang cukup terkenal juga. Ya, yang cukup terkenal juga. Di sini ada teman saya Noldi. Lodi kok Noldi sih? Lodi, ya dulu saya pernah sama-sama training tahun 80 di Youth Mission, YWAM. Ya kita pernah, saya dikirim ke Aceh, saya nggak tahu dia dikirim kemana. Ya dia nggak pernah dikirim, makanya muter-muter terus. Ya, saya dikirim ke Aceh. Kalau saudara pernah dengar dulu adiknya kakaknya Yerim Yarim, Hari Purwanto, ya dia anggota tim kita. Ya, jadi dari kecil udah jadi pemimpin begitu. Karena kecil sama Tuhan jadi besar, betul? Besar nggak ada Tuhannya, kecil begitu. Kita di Aceh cukup lama, waktu itu Aceh masih keras sekali, ada Hasan Tiro. Ada pemberontakan, tapi kita berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi waktu saya ketemu tadi saya pikir nih reuni 30 tahun lebih ya. Berapa tahun tuh? 80? 40 ya, 40 hebat juga ya. Tapi saya lihat awet, Lodi awet gitu. Mungkin itu keuntungan orang pendek gitu. Ya,
mataharinya nggak kena kita gitu. Ya, puji Tuhan. Pak Hendra, thank you ngundang saya dan pengurus yang lain. Ada suhu saya di sini, opa saya di sini yang saya sangat kasihi. Iya, Bapak Kandau, Insinyur Kandau, iya, yang saya kenal sangat lama. Iya, hari ini saya lihat seger luar biasa gitu. Haleluya. Ada dua yang suka nolong saya dari dulu. Satu lagi yang di GPCC itu siapa? Oh, Pak GPC, Om Tony Rahmat. Ya, mereka tolong saya, mengundang saya waktu mereka masih pegang Blok M chapter. Ya, Blok M chapter. Ya, puji Tuhan, perjalanan panjang. Hari ini saya akan khotbah, temanya sukses tidak mengenal latar belakang. Ucapkan sama-sama, sukses tidak mengenal latar belakang. Sekali lagi, 3 ya. Boleh salam sebelahmu, katakan sukses tidak mengenal latar belakang. Ya, lihat saya sebentar. Lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman, karena Tuhan pelukis yang agung. Dia tahu apa yang harus dia buat supaya hidupmu ya mencapai kemaksimalan dan rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Daud bukan orang yang sempurna, tapi dia boleh mengalami kejayaannya. Tidak ada raja sesudah Daud yang membawa Israel kepada puncak kejayaannya. Daud bukan orang sempurna. Dia orang yang tertolak di dalam keluarga, yang dianggap yang gak ada artinya. Dia dipandang sebelah mata. Dia pernah menulis, dia katakan, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tapi dia jadi. Yusuf minoritas di Mesir, tapi dia jadi mangkubumi, menjadi raja, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Musa orangnya gagap, tapi dia jadi pemimpin yang hebat, yang membawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Banyak kali kita tidak jadi apa-apa, masalahnya kita mau didikte oleh keadaan. Hari ini saya pastikan bahwa latar belakang kita tidak menjadi hambatan untuk saudara dan saya menjadi sukses dalam kehidupan ini. Karena Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita kemarin gagal, tidak selamanya kita harus gagal. Yang tidak boleh dalam hidup ini adalah tetap tinggal dalam kegagalan. Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Ya, tapi orang yang sukses adalah orang yang mau belajar daripada kegagalannya. Karena banyak pelajaran dalam kegagalan. Salah satu pelajaran dalam kegagalan, waktu kita gagal kita tahu mana teman yang setia. Jadi saya mau pastikan, andai kata kita mau bangkit dan bertanggung jawab kembali melakukan apa yang kita harus lakukan, saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya ingin kita lihat dulu 2 Tawari 26 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dikatakan demikian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Coba ikutin apa yang saya ucapkan. Allah bisa buat apa saja.
Lebih keras, 3, iya. Saudara setuju? Allah bisa buat apa saja, termasuk Allah bisa membuat hidupmu berhasil. Ya, karena itu saya mau katakan jangan kunci, ya tapi buka. Seringkali kita mengunci, ngelok semuanya, sehingga kita nggak jadi apa-apa. Tapi hari ini biar pintu terbuka semuanya. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ada kalimat yang bagus dikatakan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Segala, ya. Saya pastikan saudara, kalau kita ngerti kata segala, saudara nggak akan gentar menghadapi kehidupan ini. Saya terlalu percaya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Kenapa tidak ada jalan buntu? Karena Tuhanlah jalannya. Kalau itu yang kita bisa tangkap dalam hidup kita, bukan berarti nggak ada masalah, tapi kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini. Percaya atau tidak, bagi kita yang percaya Yesus, penghambat untuk kita maju dalam hidup bukan iblis. Karena iblis pandangan Alkitab adalah musuh yang sudah dikalahkan. Penghambat terbesar orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan untuk maju, penghambat itu adalah diri kita sendiri. Yang Tuhan rancang buat saudara dan saya hidup tanpa batas. Tapi seringkali kita berkata, saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Akhirnya kekunci semuanya. Coba saudara berkata, karena Yesus saya bisa, karena Yesus saya mampu, karena Yesus saya lakukan perkara yang besar, saya percaya saudara dan saya akan melihat ada terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 langkah yang Alkitabiah, ya, yang Alkitab ajarkan bagaimana kita dapat meraih kesuksesan. Coba lanjut poin pertama saja. Ya, sukses seseorang ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Saya baca ayatnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Saya pastikan Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak memandang rupa, apapun warna kulit kita, latar belakang kita, saya percaya Tuhan mengasihi dan mencintai kita semuanya. Nah, yang menjadi masalah apa yang terjadi, ada orang dengar firman, dia tidak mau melakukannya. Saya pastikan kalau kita meneliti Alkitab kita, keadilan Tuhan tidak sama rata. Apa artinya keadilan Tuhan tidak sama rata? Orang yang mendengar firman dan yang melakukannya tentu berbeda dengan orang yang mendengar firman dan yang membuang firman itu. Dikala saudara dan saya memutuskan untuk melakukan firman, janjinya menjadi milik bagian kehidupan kita. Yang saya tahu, yang saya pelajari dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah menahan supaya saudara dan saya gagal. Tapi Tuhan ingin menolong saudara dan saya supaya bersama Yesus namanya dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab katakan selama ia mencari Tuhan. Jadi sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan adalah modal pertama untuk kita sukses, saya berpesan, jadikan Tuhan jadi kebutuhan dalam hidup kita. Sadari di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maaf saya harus katakan, kebanyakan kita udah Kristen, tapi cuma menjadikan Tuhan jadi pelengkap dalam hidup kita. Tapi hari ini saya katakan, jangan jadikan dia pelengkap. Karena pelengkap dengan kebutuhan itu sangat berbeda. Tapi jadikan dia kebutuhan. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Alkitab katakan selama ia mencari Tuhan. Apa artinya? Konsisten. Ya, selama ia mencari Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ya, apakah kita konsisten atau tidak. Kalau kita mau menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita, saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Jadi kami tegaskan, ayo mulai hari ini perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Tempatkan yang terpenting pada tempat yang terpenting, maka yang terpenting itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Haleluya. Andai kata kita mengerti kebenaran ini dan mau melakukannya, saya percaya ya lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Karena dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Tadi saya mengatakan Daud bukan orang yang sempurna. Ya, punya latar belakang yang tidak baik juga. Tapi di tangan Tuhan dia sanggup untuk berhasil dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Kita baca sama-sama ayat yang ketiga, iya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi rahasia keberhasilan kalau kita baca Mazmur 1 ayat yang ketiga ini, keberhasilan dalam konteks Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga ini digambarkan seperti pohon di tepi aliran air. Apa artinya? Pohon itu tumbuh subur berbuah bukan hanya dari kemampuan dirinya sendiri, tapi ada kontribusi dari yang lain. Dalam konteks Mazmur 1 ayat yang ketiga ini, yang membantunya adalah air. Apa arti ayat ini? Maksudnya sukses tidak pernah berdiri sendiri. Ucapkan sama-sama, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Iya, orang dunia saja bilang begini, di belakang pria yang sukses ada istri yang kuat. Orang dunia punya filosofi demikian. Dan Alkitab katakan dengan jelas, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi filosofi keberhasilan seperti pohon di tepi aliran air. Jadi sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan sesamanya. Ada orang hidupnya biasa-biasa, ya mungkin tamatnya cuma sekolahnya SMA, tapi pandai membangun hubungan, dia berhasil. Ya, tapi ada orang S3 nggak jadi apa-apa, kenapa? Kuper. Iya, kuper, kurang pergaulan. Saya pastikan kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan menghargai orang lain. Sukses tidak pernah berdiri sendiri. Alkitab tidak mungkin salah. Mana mungkin salah? Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kita yang percaya Yesus, kita adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa kita orang yang paling berbahagia? Pertama, ada jaminan keselamatan yang pasti bagi kita yang percaya Yesus. Yang kedua, kita diberikan firman. Apa artinya? Kita nggak punya pengalaman dalam hidup, tapi untuk menjalani hidup Tuhan kasih kita firman. Andai kata saudara mau menuruti apa yang Tuhan katakan, kita jauh daripada kegagalan dan kita dekat dengan keberhasilan. Tidak ada petunjuk yang paling sempurna dalam menjalani hidup sesudah kita percaya Yesus kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, buku bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Karena itu Alkitab katakan dengan jelas, keberhasilan itu seperti pohon di tepi aliran air.
Pohon itu tumbuh hijau, subur, berbuah. Bukan hanya dari kemampuan dirinya sendiri, tapi ada yang membantunya. Kalau kita ngerti akan hal ini, kita akan berlomba rendah hati dalam hidup ini. Saya pastikan saudara, ya, kalau kita mau mempraktekannya, janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Karena jelas sekali dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ditanam di tepi aliran air. Jadi dia bisa hijau tumbuh karena ada yang membantunya. Kalau kita menyadari akan hal ini, saya percaya saudara dan saya jauh daripada kesombongan, tapi kita boleh memilih untuk hidup rendah hati sepanjang kita hidup. Saya menantang setiap kita. Banyak kali kita gagal suka mempersalahkan orang lain. Tapi hari ini saya tekankan buat kita, tidak ada rencana Tuhan membuat saudara dan saya gagal. Tapi tangan Tuhan yang kuat ingin menolong kita sehingga saudara dan saya boleh mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Yang ketiga, sukses seseorang ditentukan oleh hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita mau sukses, kita mesti menang atas diri kita sendiri. Ya, saya baca, dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pandangan Alkitab tentang kemiskinan, kemiskinan bukan kutuk, tapi kemiskinan adalah sebab akibat. Kristen yang sejati dia tidak percaya kutuk karena Yesus sudah mati mengambil bukan hanya dosa kita, tapi kutuk atas kita dia sudah ambil di kayu salib. Waktu Yesus mati kita sudah dipindahkan bagi kita yang percaya Yesus dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Waktu Yesus mati dia mengambil dosa kita, penyakit kita, kelemahan kita dan kutuk atas kita. Bagi saudara dan saya yang percaya pada Yesus, mulai hari ini jangan hidup lagi dalam perasaan, tapi hiduplah dari iman kepada iman. Mari kita berpegang teguh terhadap karya Yesus di kayu salib. Sepanjang saudara dan saya berpusat pada Yesus, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas setiap kita. Haleluya. Sukses seseorang ditentukan oleh hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Banyak kali kita gagal suka mempersalahkan orang, cari kambing hitam. Kalau nggak ada kambing hitam, kambing putih. Kalau nggak ada kambing putih, ya kambing tetangga gitu saudara. Seringkali kita cari korban kalau kita gagal. Tapi hari ini Alkitab mengajarkan kita sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua hubungannya dengan sesama. Yang ketiga hubungannya terhadap dirinya sendiri. Percaya atau tidak, tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin kita bertanggung jawab, kapasitas kita makin diperlebar. Karena Alkitab kita berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Oleh karena itu mari kita menang atas diri kita sendiri. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, Tuhan itu adil. Salah satu bentuk keadilan Tuhan, dia beri kita 1 hari 24 jam. Dan untuk waktu tidak ada dispensasi. Itu berpulang kepada kita, ada banyak daripada kita membuangnya. Tidak ada yang kita lakukan, tapi ada orang menggarapnya. Kalau yang menggarapnya mendapatkan hasil yang lebih, itulah bentuk keadilan Tuhan. Oleh karena itu mari kita kerjakan bagian kita lakukan bagian kita. Kalau itu kita lakukan, saya percaya saudara akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Coba perhatikan ulang. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya coba pelajari ada 5 ciri orang malas. Yang pertama, orang malas itu paling pintar bikin alasan. Ucapkan sama-sama, paling pintar bikin alasan. Yang kedua, suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, omongannya gede. Iya, orang malas itu omongannya gede. Iya, yang keempat, suka tidur. Yang kelima, makannya banyak. Benar. Kita bikin survei nih. Kita menemukan ada 5 ciri orang malas. Paling pintar bikin alasan. Coba lihat orang di rumahmu, orang di kantormu. Ya, hari ini bisa dia lakukan tapi dia bilang besok dia tanggung. Ya, habis lu datangnya udah jam 12, ini jam makan. Ntar ya besok aja. Padahal masih bisa diselesaikan. Yang kedua tadi, ya suka menunda pekerjaan. Pintar bikin alasan, suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, omongannya gede. Orang malas tuh ngomongnya tuh saudara besar sekali saudara. Orang Medan bilang suka kombur. Ya. Yang keempat nih, suka apa? Tidur gitu saudara. Ya, suka tidur. Ya. Suka tidur karena itu bininya dibawa kabur orang gitu saudara. Suka tidur. Kalau tidur saudara tahu ngoroknya dalam. Iya, ngoroknya dalam. Haleluya. Iya. Yang kelima ini cirinya apa? Makannya banyak. Haleluya. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang demikian, tidak ada saudara. Kok saya lihat kita wajah sini wajah sukses semuanya saudara. Tapi beberapa orang utangnya banyak gitu saudara. Haleluya. Tapi hari ini saya berdoa ada terobosan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ya, coba kita perhatikan sukses seseorang ditentukan oleh hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Haleluya. Saya mau katakan mari kita hargai waktu yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara masih ada waktu, upgrade diri kita terus. Supaya kita up to date. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita mesti maksimalkan. Bagian Tuhan, Tuhan menggenapkan janjinya. Upgrade diri kita supaya kita up to date. Ada yang harus kita lakukan. Sebagai bentuk kita beriman dan percaya kepadanya. Bahwa dia akan membuat kita naik bukan turun. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Percaya atau tidak. Kalau kita berhenti mengupgrade diri kita. Kita akan mentok. Sebutkan sama-sama mentok. Iya. Kalau udah mentok 2 hal yang akan terjadi. Kita ditinggal dan kita tertinggal. Saya ulangi. Kalau saudara berhenti mengupgrade dirimu, kau akan mentok. Ya, kalau udah mentok 2 hal terjadi. Kita ditinggal dan kita tertinggal. Ya, saya mau katakan, ya oleh karena itu ayo bertanggung jawablah. Yang memang seharusnya bagian kita harus kerjakan. Haleluya, upgrade terus diri kita. Bentuk tanggung jawab kita dan iman kita. Karena Alkitab katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ada yang harus kita lakukan. Sejak Tuhan menciptakan manusia, sejak saat itu juga untuk apapun yang dia kerjakan, dia tidak pernah mau kerja sendiri lagi. Dia pasti melibatkan manusia. Saya pastikan.
Itu satu kehormatan dari Tuhan untuk saudara dan saya. Sampai dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, saya pastikan dia libatkan manusia. Tuhan mau kita bekerja sama. Apakah Yesus tidak bisa langsung di Bukit Zaitun berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup? Bisa tidak? Bisa, tapi itu bukan sistemnya Tuhan. Dia udah ciptakan manusia, dia mau melibatkan manusia. Dari seluruh apa yang dia akan kerjakan, dia melibatkan manusia. Oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Ada dua hal yang sangat besar mempengaruhi hidup manusia. Pertama pendidikannya. Pendidikan mempengaruhi orang itu cuma 38%. Ya, pendidikan bukanlah segalanya. Ya, banyak orang ya tinggi sekolahnya ya biasa-biasa aja hidupnya. Ada yang sangat besar mempengaruhi hidup manusia yaitu lingkungannya. Lingkungan mempengaruhi orang 55%. Ya, haleluya. Percaya atau tidak, api memperanakan api. Oleh karena itu ayo tangkap kebenaran ini. Ada bagian kita harus kerjakan. Berdamailah dengan diri kita. Saya nggak peduli latar belakang kita. Karena Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Kita punya Yesus yang bukan hanya bisa menyembuhkan tubuh kita. Tapi inner kita juga dia bisa menyembuhkannya. Karena itu saudara dan saya jangan mau didikte oleh masa lalu kita. Karena sukses tidak memperhatikan masa lalu kita karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Kalau kita bisa menangkap ini, saya percaya kita akan bergairah dan bersemangat dalam kehidupan kita. Saya tadi sangat senang dengan kesaksian Bapak Suryana, sangat-sangat senang gitu. Ya, Tuhan tahu bagaimana menangkapnya. Ya, kalau saya lihat ya masih panjang umur nih saudara. Iya, karena belum berbuat banyak untuk Tuhan. Amin. Iya, belum impas gitu, belum impas. Iya, haleluya. Diambil dari lumpur, ketangkep lagi, betul. Ketangkep lagi gitu. Orang banyak buat dosa, dosanya nggak kelihatan gitu. Ini kelihatan lagi saudara. Iya, yang kedua ya orang apa tadi suster bilang. Yang pertama dan yang kedua. Yang keduanya bisa-bisanya ya nggak sadar lagi. Apa itu geger otak lagi gitu. Ya sakitnya nggak seberapa malunya ini saudara. Iya sakitnya nggak seberapa malunya ini. Makanya kalau saya lihat ada Sekinah itu karena malunya banyak sekali tadinya saudara. Tapi lebih bagus begitu daripada disimpan-simpan. Banyak kali kan kita disimpan-simpan. Kelihatan sih baik. Ya, wajah tanpa dosa saudara. Haleluya. Tapi pergi kemana-mana bikin bini, berzina di sana. Lebih bagus begini, kapoknya sekali. Betul? Kapoknya sekali. Tadi saya pikir hebat juga ya. Kuat gitu nggak jantungan, betul? Gak jantungan gitu. Yang paling saya kagumi istrinya. Ya sekali-kali kalau bersaksi aja istri. Benar. Kita mau lihat benar gak istrinya. Kita mau lihat benar gak istrinya. Setuju? Setuju? Iya. Benar gak istrinya? Kan kadang-kadang kan di depan mimbar kan semuanya baik, betul? Kita mau lihat lain kali saya suruh ya Pak Hendra supaya bawa bininya untuk bersaksi gitu. Haleluya. Laki-laki pada umumnya kalau ada maunya apapun dia kerjain. Buaya gitu saudara. Apapun. Dia bela-belain, disuruh ke gereja, dia ke gereja. Disuruh bebas tadi, dia bebas tadi. Ya, tapi belum tentu hatinya ada di situ. Tapi kok saya lihat Bapak Suryana betul-betul bertobat nih saudara. Haleluya.
Tapi Alkitab bilang orang yang keluar dari perzinahan, dia digoda dalam perzinahan juga. Jadi hati-hati. Iya, hati-hati benar. Alkitab bilang roh itu keluar, dia coba lihat lagi. Tempat itu kosong atau diisi gitu. Biasanya orang yang dari perzinahan digoda juga dalam perzinahan. Orang yang dari judi juga digoda dalam hal perjudian. Tapi iblis gak berkuasa karena roh yang di dalam kita lebih besar. Tapi kita harus sadar, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Sukses tidak mengenal latar belakang. Jangan mau dimacan-macanin, jangan mau ditakut-takutin. Jangan mau saudara dan saya terima apa yang iblis katakan tentang dirimu. Karena sukses tidak mengenal latar belakang. Engkau boleh hancur-hancuran kemarin, tapi ke depan gak perlu hancur. Ada 3 hal yang saya mau ulangi. Yang pertama, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Tempel terus. Karena di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Jadilah orang yang rendah hati, yang menghargai partner kita. Karena kita ada, kalau kita bisa berhasil, itu tidak seperti membalikan tangan. Ada banyak jasa orang dalam hidup kita. Yang ketiga, sukses seseorang ditentukan oleh hubungan orang tersebut dengan dirinya sendiri. Engkau harus menang terhadap dirimu. Ya, kalau itu kita kerjakan, saya percaya hari esok ya lebih baik daripada hari kemarin. Karena Yesus Kristus tidak akan ingkar janji kepada kita. Just do it. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu bersamamu Bapa, ku lewati semua. Boleh satu orang bantu saya singernya? Ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Hanya musik dengan lembut kita masuk dalam sikap doa. Sukses tidak mengenal latar belakang. Mungkin kemarin kau gagal. Bahkan mungkin udah putus asa. Udah menanggung malu. Tapi hari ini saya pastikan
Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Jangan berpura-pura, buang kemunafikan. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu bagaimana posisi rohanimu hari ini. Sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan sesama. Jangan sombong. Tuhan menentang orang sombong. Ingat, dalam dirimu ada banyak jasa orang. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Kalaupun kita bermegah hanya di dalam Yesus. Karena semua karena kasih karunia-Nya. Amin. Yang ketiga, perhatikan ini, sukses seseorang ditentukan oleh hubungannya dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita mengeluh padahal kita belum maksimalkan potensi kita. Hari ini saya mau tekankan, bertanggung jawablah, karena tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Maksimalkan potensi yang ada. Perlengkapi diri kita. Saya percaya ada Roh Kudus yang memberitahukan keadaan kita di posisi mana saudara dan saya gagalnya, dan bangkitlah dari sana karena ada second chance. Tuhan selalu memberikan kesempatan dan kesempatan. Lembaran hitam tidak harus diakhiri dengan kekelaman. Mungkin kau berkata, Pak, tapi utangnya bertambah banyak. Pak, tapi rumah tangga saya sudah genting. Saya percaya Tuhan kerjanya include. Kalau saudara bertobat, sungguh tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Pagi hari ini kalau engkau ditegurnya, ada hal yang perlu engkau perbaiki. Taruh tanganmu di dadamu. Gak usah lihat kiri kanan. Masing-masing kita berurusan dengan Tuhan. Hari ini hari pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Orang yang paling berbahagia kalau dia tahu kapan Tuhan datang dan dia pegang tangan itu. Maka dia tarik engkau keluar. Dan dia akan memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru buat kehidupan. Haleluya. 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 Bagi engkau yang taruh tanganmu di dada, mari angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Ikutin doa saya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, saya ambil keputusan. saya ambil keputusan Menyerahkan diri saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. kepada Tuhan. Saya nyatakan iman saya. Saya menyatakan iman Saya percaya Tuhan Saya Yesus, percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Dia juru selamat Hari saya. ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau bertobat. Saya sadar Saya sadar di luar Tuhan, di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya nyatakan iman saya. menyatakan iman saya. Saya butuh Tuhan Saya butuh Tuhan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya. Tuhan Yesus, inilah saya Tuhan, dalam nama Yesus. Bagi engkau yang angkat tangan, shalom Tuhan turun atasmu. Amin. Ada iman dari Tuhan, pikiran Kristus menguasai kehidupanmu. Haleluya. Kalau engkau sakit, ada pergumulan yang berat dalam hidupmu, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat sakitmu. Tuhan, aku berdoa buat engkau melihat setiap kami yang menderita penyakit dan pergumulan yang berat. Engkau berkata, Tuhan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Engkau berjanji memberikan kelegaan. Aku berdoa sebagai hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Semua penyakit dan roh penyakit lenyaplah engkau. Amin. Dalam nama Yesus. Semua beban-beban aku mengorakkannya. Aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan, pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadilah kuat, aku berdoa ada kebangkitan iman terjadi dalam dirimu. Terima kasih Tuhan, berdoa buat chapter ini, biar kau pakai menjadi alat
untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.